Pertanyaannya tayang seperti ini. Yang pertama, terima kasih dulu ke Pak Nurfianto dan Pak Juprianto. Yang pertama dari Pak Nur, Malang, apakah kelapa berpotensi untuk agroforestry dan jenis kelapa apa yang cocok untuk dikembangkan? Di Balit Palma, ex Balit Palma dulu pernah dikombinasikan dengan berbagai tanaman pangan, tanaman tahunan, bahkan dengan pohon berkayu. Kalau tidak salah itu jenis kayu cempaka. Jadi tetap berpeluang. Hanya kelapa justru saya lihat kurang sesuai kalau dikombinasikan dengan sawit atau yang komoditi baru ini kurma. Sawit akan bersaing, kurma itu untuk sementara ada data, dia disukai oleh hama eh, apa namanya yang hama temannya kumban tanduk itu yang untuk dimakan larvanya banyak di sagu, larva hama sagu itu hancur dua-dua. Rintofolia. Jadi itu harus hati-hati. Tapi kalau dengan agroforestry ini mulai ada dilakukan oleh salah satu perusahaan, saya tidak perlu sebutkan perusahaan apa, di Sulawesi Tengah untuk agroforestry. Kemudian yang kedua, ini berkali-kali sudah saya sampaikan untuk produk kelapa industri seperti ini, yang paling cocok adalah kelapa dalam dan kelapa hibrida. Kenapa? Kelapa dalam buahnya besar, kalau mau ambil serat sabutnya akan panjang karena serat sabut bisa sampai 25 cm. Kemudian untuk tempurung juga lebih tebal sehingga mau dibuat briket akan lebih bagus, apalagi untuk minyak karena kandungannya agak lebih tinggi eh, santan dan sebagainya. Jadi semua kelapa untuk industri kelapa terpadu paling cocok. Saya katakan ya paling cocok, bukannya kelapa genja tidak bisa, bisa. Tetapi sebagai peneliti saya menyatakan bahwa kelapa dalam dan kelapa hibrida paling cocok. Kalau untuk genja itu lebih ke kelapa muda apa dan gula kelapa karena pohonnya pendek. Dulu kelapanya black campaign ya menyebabkan kolesterol. Justru sekarang kalau minum VCO menekan berkembangnya apa kolesterol dalam darah karena dia tidak melalui hati karena rantai asam lemaknya adalah 50% lebih mendekati 60 adalah medium change. Kemudian mengapa tidak menjadi primadona sampai sekarang petani hanya menjual karena ini kan kelapa rakyat lebih banyak kopra dan butiran dan harganya menyesuaikan dengan harga pasar. Mereka belum mencicipi pada umumnya hasil-hasil yang Pak Nur sampaikan di atas. Itu hanya di tingkat pabrik. Itu saya sebutkan tadi ke Pak Mak, bagaimana mewujudkan mitra. Mungkin perlu dicarikan satu daerah lalu betul-betul pemerintah sebagai fasilitator, ada swasta di situ yang punya industri, mereka menguasai processingnya, mereka kuasai packagingnya, mereka kuasai promosinya, mereka kuasai pemasarannya, dan petani dibantu dengan bibit unggul, pemeliharaan untuk menyediakan bahan baku terbaik. Begitu. Kemudian ke Pak Jubrianto dari Sumbar, kelapa hibrida ini dia lebih cepat berbuah. Kalau kelapa dalam paling cepat itu 5 tahun. Kalau kelapa hibrida 3 tahun sudah produksi. Kelapa dalam itu 12 tahun lebih baru mulai optimal produksinya. Kalau kelapa hibrida 5-6 tahun sudah optimal. Walaupun buahnya tidak sebesar kelapa dalam, tetapi daging buahnya masih bagus untuk industri kelapa terpadu yang saya jelaskan di atas. Jadi di Sumbar cenderung ini kalau hati-hati di Sumatera sudah ada beberapa yang konsul ke saya, kelapanya hancur, mereka asal percaya ke saya tidak tahu itu para penakar benih dari mana, tapi saya pasti itu abal-abal. Jadi mereka ambil buah dari kelapa hibrida yang zaman dulu masih ada, lalu dijadikan benih, dibilang kelapa hibrida. Ya, campur aduklah hasilnya sekarang. Bukan F2 ya, tetapi itu hasil penyerbukan terbuka. Jadi kacau balau keragamannya di lapangan, ada buahnya lonjong, bulat, ukuran besar, kecil, dan sebagainya.
Jadi jangan sekali-sekali menanam benih dari kelapa hibrida F1 tersebut akan terjadi segregasi dan kembali ke induk sifat-sifat induknya. Demikian Bu Neta, Bu Moderator, terima kasih. Maaf kalau ada yang ketinggalan. Terima kasih Pak Prof. Sangat jelas, padat, dan saya berpikir kedua penanya pasti sangat puas. Bu Neta Kita ini dan lanjut Bu Elvi masih saya ke Pak tambahkan, Prof. si Kijang di Riau itu sudah diserahkan tahun 2002 kalau tidak salah ke Rubber Research Sembawa atau apa itu. Jadi mereka tangani lahannya. Ya memang sayang, lokasinya namanya itu si Kijang mati, kelapanya betul-betul mati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Prof. Kita akan lanjut. Ini masih pertanyaan kepada Pak Prof juga. Yang pertama dari, wah, Pak Beni, teman kami nih dari Disbun Jabar. Yang pertama, sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Prof Hengki. Selalu diberikan kesehatan dan selamat memasuki purna tugas Siprin. Kedua, wah, pertanyaannya, wah, dadu ditujukan kepada bersama. Sebagaimana diketahui, kelapa telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan di Jawa Barat. Terkait hal tersebut, rekomendasi dari narasumber tentang jenis dan varietas kelapa untuk peremajaan dan pengembangan di Jawa Barat. Terima kasih. Yang kedua, wah, teman kami jauh ini dari Medan, Ibu Elvi, bertanya, apakah kebun koleksi di Riau masih ada, eksis? Sekarang sudah dijawab Bu Elvi tadi ya, bahwa sudah, kalau bahasa itu, aduh, kata Pak Ismail almarhum, atau sudah tidak eksis lagi karena sudah berpindah. Saya kira silakan Pak Prof untuk menjawab dari Pak Beni yang dari Jawa Barat. Silakan Pertama, Pak. terima kasih Pak Beni atas ucapan dan doanya bagi HUT saya dan purna tugas saya hari ini terakhir. Terkait Jawa Barat, kalau saya bisa usulkan, saya bisa sarankan, tergantung pemanfaatannya untuk kelapa itu untuk apa. Kalau untuk kelapa sayur, ya kelapa dalam tetap harus dipertahankan. Dan di Jawa Barat kan banyak di Kabupaten Pangandaran apa yang sudah ditetapkan sebagai sumber benih. Tetapi kalau untuk produksi gula kelapa, karena ini bahan baku untuk kecap manis, untuk masak-masakan juga, lebih cocok ditanam kelapa genja yang pendek supaya bisa lebih banyak disadap walaupun hasilnya lebih sedikit dari kelapa dalam, tapi dia cepat menghasilkan dan tidak perlu panjat tinggi karena yang tinggi itu kalau sudah 20 meter bahaya pada waktu musim hujan bisa jatuh, luka dan makan sampai uh, meninggal. Kalau kelapa genja juga selain gula kelapa, Jawa Barat kan banyak daerah destinasi wisata. Sebaiknya tanam kelapa-kelapa yang untuk menunjang kelapa muda. Seperti kelapa kopior, pandan wangi, dan sebagainya. Saya bisa itu kalau ada program Jawa Barat, ada uang sedikit, beli bibit kelapa misalnya kopior, tapi saya tidak tahu apa mampu beli yang 1 juta mau bagikan ke masyarakat. Paling satu batang satu rumah tangga ditanam di halaman rumah dekat daerah wisata. Begitu juga kelapa untuk kelapa muda, kelapa pandan kah, dan kelapa entok kah, ditanam 1 2 pohon, nanti ada koperasi yang mengumpulkan buahnya untuk dijual di daerah wisata seperti itu. Itu bagus sekali. Jadi tidak perlu lahan yang besar, di halaman saja tanam kelapa-kelapa unik tersebut, tetapi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Terima kasih. Tadi Bu Elvi saya sudah jawab ya, bahwa sudah mati kelapanya di Sekijang. Terima kasih Pak Prof. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang ada di data ini dari Bapak Muhammad Rifai dari Palembang. Pertanyaannya, apakah infrastruktur perkebunan kelapa juga termasuk dalam program varietas bibit kelapa di Indonesia? Karena existing penurunan jumlah luasan dan produktivitas kelapa. Saya rasa banyak dipengaruhi oleh infrastruktur kebun kelapa yang kurang memadai, di antaranya tanggul.
kanal, dan lain-lain. Sementara mayoritas masyarakat yang memiliki kebun kelapa tidak mampu untuk memelihara atau membangun infrastruktur perkebunan. Bahkan pupuk pun masih menjadi pilihan terakhir bagi mayoritas petani. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Terima kasih Bu Neta. Saya kira ini Pak Rifai juga sudah jelaskan sedikit, terutama infrastruktur yang di daerah-daerah pasang surut seperti di Riau, mungkin di Jambi sebagian, mungkin di Kepulauan Riau, Kabupaten Inhil terutama. eh, itu tergantung dari air pasang surut. Jadi kalau sampai kanal tertier, mungkin kalau Pemda dan pemerintah pusat bisa bantu itu kan harus pakai eh, kerukan. Itu alat-alat besar yang sangat mahal dan petani tidak mampu yang hanya mempunyai lahan 0,5 sampai 2 hektar. Yang petani pelihara mungkin yang kanal-kanal lebih kecil yang masuk ke kebunnya, terutama untuk bangun juga trio tata air yang harus dijaga. Yang saya sudah sampaikan dari awal, jangan sampai masuk ke kebun kelapa dan tergenang. Jadi kelapa ini butuh air, tetapi juga tidak boleh tergenang. Saya kira itu infrastruktur di daerah pesisir surut. Kalau di daerah lahan kering, iklim kering, mungkin jalan, apakah motor dan sebagainya untuk mempermudah petani kelapa mengeluarkan buah kelapanya. Seperti itu. Kasih. Terima kasih Pak Prof untuk jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Eh, Tidak perlu takut bagi yang masih mau bertanya ke Pak Prof. Nanti masih ada sesi selanjutnya. Kita beralih dulu ke pertanyaan kepada Dr. Ismail Maskromo. Di sini untuk pertanyaan pada Pak Ismail itu yang pertama dari Ibu Elvi Medan dan yang kedua dari Amanji Rahman yang sebenarnya saya lihat beliau raise hand. Oke, yang pertama bagaimana dengan rencana Gorontalo yang menjadi pusat kebun kelapa di Indonesia? Apakah ada keberlanjutan untuk kebun plasma nutfa? Mungkin jadi masukan untuk direncanakan kebun plasma nutfa berikutnya. Yang kedua dari Pak Manji, saya berencana